Mana ya dia nih? Kok belum pulang dia nih? Udah dari tadi lagi, aku tunggu nih. Mau pulang pun tanggung nih. Mana dia nih? Kok nggak balik-balik sih? Ah, ini dia nih. Eh. Berhenti. Ada apa, Mas? Matiin. Motor ini bermasalah. Masalah apa, Mas? Motor ini belum lunas. Saya dari kantor disuruh ambil motor ini. Karena motor ini belum lunas. Apanya yang belum lunas, Mas? Ya belum lunas lah. Dari mana kamu? Dari warung, Mas. Turun. Ini motornya saya bawa nih. Jangan, Mas. Kenapa jangan? Dan untuk saya pergi sekolah, Mas. Ini motornya bermasalah. Motornya belum lunas. Motornya belum lunas dibayar. Jangan bawa motor saya, Mas. Orang ini motornya belum lunas kok. Awas. Jangan, Mas. Awas. Jangan, Mas. Awas. Mas. Udah belum lunas. Kok nggak jalan? Tahu, Mas. Jangan bawa motor saya. Awas. Kok nggak jalan? Tadi jalan motor. Jalan. Awas. Yang bawa, Mas. Ini ada minyak nggak motornya? Ada, Mas. Nanti saya pergi sekolah besok, Mas. Awas. Wah, hidup nih motornya. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Siapa ini? Astagfirullahaladzim. Ada hantu, Mas. Ada hantu. Hah? Ada hantu. Hantu? Astagfirullahaladzim. Siapa nih teman-teman? Di mana hantu? Di mana? Di sana, Mas. Kamu siapa? Warga kamu sini? Bukan, Mas. Bukan. Astagfirullahaladzim. Siapa nih teman-teman? Astagfirullahaladzim. Hantu. Yuk. Cepet. Ada hantu loh, Mas. Iya. Di mana? Di sana, Mas. Beneran kamu nggak bohong? Iya, Mas. Astagfirullahaladzim. Kok tiba-tiba lari ada hantu teman-teman? Jadi pemuda ini tiba-tiba lari ada hantu katanya. Di mana hantunya? Tadi di sini, Mas, hantunya. Hah? Di sini tadi hantunya. Hantu? Ini baju hitam hantu? Bukan, Yang Mas. baju hitam? Hantu? Mana? Tadi di belakang motor, Mas, hantunya. Belakang motor? Iya, Mas. Kata teman-teman katanya ada hantu di belakang motor. Gak ada hantu yang saya lihat. Ini ada remaja lagi nangis. Ini siapa? Ini si Oji nih, warga kampung saya. Sebentar. Siapa nama kamu? Oji ya? Ya, Mas. Kamu kenapa nangis? Ya, Mas. Dia? Ambil Hantu? motor saya. Hah? Ambil motor saya, Mas. Dia mau ngambil motor kamu? Ya. Dia mau ngambil motor kamu gitu? Ya, Mas. Gimana ceritanya? Yang satu cerita ada hantu lari. Iya, Mas, ada hantu loh, Mas. Yang satu cerita nangis, dia mau ngambil. Ini saya bingung nih. Aduh, gimana ceritanya? Sebentar. Kamu Roji kan? Ya, Mas. Rumah kamu yang mana itu kan? Ya. Kamu kan anaknya Pak Jamal kan? Ya. Yang sudah almarhum 1 tahun kan? Ya. Jadi teman-teman ini Oji, warga saya. Ini orang tuanya, ayahnya ini sudah almarhum, udah 1 tahun nih, anak Pak Jamal. Jadi kamu nangis gara-gara apa? Dia ambil motor saya, Mas. Dia ngambil motor kamu. Ya. Kenapa diambil? Emang ini siapa? Ini siapa nih? Nggak tahu. Kamu gak kenal sama dia? Enggak, Mas. Mas, kamu siapa? Tadi ada hantu, Mas, di sini, Mas. Enggak, yang saya tanya, kamu siapa? Ngapain cerita yang lain? Kamu warga di sini bukan? Bukan, Mas. Kamu tampang macam preman, begal. Kamu siapa sih? Saya Ah, tadi ya. mau bawa motor ini. Ini motor kamu kan, Jika? Iya, Mas. Kenapa kamu bawa? Kamu begal? Ada hantu. Enggak, kenapa kamu bawa motor dia? Sebenarnya Ah. saya Ah. diperintah dari kantor Ah. untuk ambil motor ini. Kenapa kamu ngambil motor orang? Itu motor orang loh. Maksudnya? Motor ini Ah. bermasalah, Mas, Bermasalah kenapa? karena nggak Ah. lunas. Oh, motor ini masih nunggak angsurannya, kreditnya. Iya, Berarti kamu
dari perusahaan leasing. Kamu debt collector ah? Iya mas. Kok malam-malam narik motornya bukan siang? Iya motor ini nggak ada mas. Lari-lari aja mas. Jadi motor ini rencana mau kamu bawa? Ji, Iya mas. Ji, Iya mas. itu motor siapa? Motor bapak kamu? Iya mas. Kenapa mau dibawa sama dia? Nggak tahu dia mas. Maksud kamu motor itu belum lunas kredit? Iya mas. Mau ke bawa? Emang kamu punya nggak surat-suratnya gitu? Ya, Oh, tidak mas. ada mas. Kamu masuk ke kampung ini ada lapor sama siapa? Ada lapor perangkat desa, Pak RT. Terus identitas kamu, kartu pengenal kamu dari perusahaan mana, kamu harus kasih nampak dan buktikan. Motor ini Ya. nggak bayar. Udah Hmm. nunggak. Ya. 1 tahun. Sebentar, Waktu kita ambil motor ini, larilah pemiliknya. Alasan nggak sanggup bayar. Ini itu. Gimana ceritanya? Sebentar, Nggak bisa ditarik. saya liatin kamera dulu ya. Yang bohong kamu. Aneh teman-teman. Diam. Ini maksudnya gimana sih Udah, cerita ini? motor bermasalah. Jangan. Sebentar. Ini harus dibereskan sebentar ya. Saya liatin kamera dulu teman-teman. Ini malam ini ceritanya teman-teman. Sebentar ya, Mas ya. Saya liatin Ya, kamera Mas. dulu. Ini ada yangannya soalnya. Yang satu nangis, yang satu tuh debt collector sepertinya tuh iya debt collector itu menagih motor. Terus yang dia cerita ada hantu, apa maksudnya dia seperti ketakutan katanya ada hantu. Sekarang yang saya herannya hantunya di mana itu? Astagfirullahaladzim. Ada aja kejadiannya di kampung ini. Setiap kali saya patroli kejadian inilah, kejadian itulah. Mau hujan lagi nih. Kamu di situ aja. Nah, kamu di sini aja. Duduk aja di sini. Coba gimana ceritanya? Jadi, motor ini nggak lunas. Udah 1 tahun. Motor ini nunggak angsuran 1 Nunggak tahun. 1 tahun. Kamu dari perusahaan leasing Ya. ditugaskan sama Ditugasin untuk ngambil motor untuk ini. dari ini. Ya. Kamu udah bawa surat-surat nggak? Karena setiap motor yang nunggak kredit, yaitu kan harus datang perwakilan dari kantor. Kamu harus bawa tanda pengenal, surat fidusia, terus surat penarikan. Itu nggak ada urusan sama saya. Saya diperintahin untuk ngambil motor ini. Oh ya, satu lagi. Ji, ini kan motor bapak kamu. Ya. Sekarang kan bapak kamu sudah meninggal. Ya mas. Kamu tahu nggak gimana riwayat motor ini? Udah lunas belum angsurannya? Nggak tahu mas. Ibu kamu kemana? Di warung lagi Jualan. jualan. Kamu tadi pulang dari warung, Ya, mau Mas. pulang ke rumah, Ya. terus tiba-tiba dihadang sama orang ini, Ya mas. mau ngambil motor kamu, mau bawa lari, Ya. jadi kamu nangis. Ya. Gimana ceritanya nih? Terus kamu kenapa lari? Saya lihat ini kan cuma anak kecil. Tadi, pas aku mau ambil motor ini, Heeh. aku bawa nggak hidup. Mau aku bawa nggak hidup. Ah. Nyangkut. Pikir kesangkut rem. 2 Terus kali ku tes, tiba-tiba ada berdiri hantu mas. Larilah aku. hantu? Iya. Maksud kamu berdiri hantu? Iya. Hantunya wujudnya gimana? Seram lah mas. Kalau nggak ngapain aku lari? Kuntilanak bukan? Bukan sih mas, setahu aku. Cuman lihat sekilas gitu aja mas. Jadi ini gimana ceritanya? Sedangkan motor ini adalah motor almarhum bapaknya anak ini. Dia nggak tahu riwayat gimana dulunya tentang motor ini, apa sudah lunas. Ji, menurut sepengetahuan kamu, motor ini udah lunas atau apa belum? Udah kayaknya mas. Sudah. Udah. Ada bukunya di rumah kamu, buku BPKB-nya ada? Ada. Yakin kamu ada? Ya, kalau memang betul Ya ada. nggak ada lah bukunya. Orang dari kantor suruh ambil aja motornya. Kamu bilang nggak ada, sedangkan dia bilang ada. Nggak ada bukunya. Jangan, dia kadang buku entah buku-buku apa gitu. Terus kamu tanda pengenal, surat fidusia, terus surat-surat Jadi gini, penarikan, Mas. surat angsurannya mana? Mas ini siapa? Saya warga kampung sini lagi patroli tadi, saya lihat kamu lari hampir nabrak saya tahan. Saya berurusan sama motor ini. Diperintahin sama kantor untuk ambil motor ini. Bukan berdebat sama kalian. Ya, saya kan cuma menjadi penengah di antara kalian. Kalau memang kamu benar, kamu buat surat, kamu buat tanda pengenal, dan kamu betul kalau motor ini masih nunggak angsuran. Apa buat surat memang terbukti motor ini nggak lunas? Tidak boleh sembarangan.
Kamu kan itu kan pihak ketiga dari kantor perusahaan kamu. Aku pokoknya disuruh untuk ngambil motor ini. Gimana nih teman-teman? Aneh banget ah. Astagfirullahaladzim. Motor Ini masih baru. motornya Ya. udah nunggak 1 tahun. Coba Mas. Enggak, kamu bilang nunggak. Tetapi dia bilang bukunya ada di rumah. Kamu gimana sih? Jangan, Dia nggak tahu atau Mas. Dia itu jangan-jangan anak-anak Mas. jangan Dia kamu nggak ini tahu. mau berbohong, mengada-ngada, mau buat apa misalnya alasan kamu doang. Karena banyak zaman sekarang itu mereka mengaku nunggak, padahal itu memang alasan mereka atau seorang debt itu memang mau mengambil atau menarik paksa motor ini. Aku nggak ada urusan sama Mas. Yang penting ini motor. Astagfirullahaladzim. Hah? Loh, kok lari dia? Astagfirullah. Astagfirullah. Kamu duduk aja. Ini kan almarhum Pak Jamal, bukankah dia sudah mati? Sih, kamu coba lihat ke arah situ. Kamu lihat nggak ada seseorang di situ? Ada, Mas. Hah? Nggak ada. Karena yang saya lihat di belakang motor kamu adalah sosok almarhum bapak kamu. Tapi kan bapak kamu kan sudah meninggal. Ya. Kenapa bisa ada di situ? Apa ini arwahnya? Atau jangan-jangan teman-teman, kalau debt collector tadi melihat penampakan arwah almarhum Pak Jamal, makanya dia lari. Dan dia tuh sekarang juga lari. Astagfirullahaladzim. Bentar aja. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Permisi, betulkah kamu korinnya Pak Jamal? Betul. Kamu korinnya Pak Jamal? Betul, Mas. Kenapa Bapak tiba-tiba ada di sini? Saya melihat ada yang ingin mengganggu anak saya. Bapak melihat ada yang mengganggu anak Bapak? Iya. Tadi kejadiannya itu ada debt collector datang pingin merampas paksa motornya dia. Ini kan motor Bapak dulu saat masih hidup kan? Terus pengakuan anak Bapak, kalau motor ini katanya sudah lunas. Ini boleh nggak saya tanya sama Bapak, gimana riwayat motor ini dulunya? Saya dulu ambil kredit, Terus semuanya sudah lunas. maksud Bapak, motor ini sudah Bapak lunaskan saat Bapak masih hidup. Jadi kenapa kalau motor sudah lunas, datang debt collector? Dia pembohong, Mas. Astagfirullahaladzim. Jadi betul teman-teman, seperti dugaan saya bahwa debt collector ini adalah pembohong. Dia sengaja mencari alasan, ingin menarik paksa motor ini. Ji, di situ ada korinnya Bapak kamu. Tapi nggak apa-apa, ini biar saya aja yang berinteraksi. Kamu di sini aja, karena nggak usah saya buka mata batin dah. Karena nggak perlu, kamu masih di bawah umur. Jadi maksud kedatangan Bapak ke sini pingin menggagalkan penarikan motor Bapak ini. Bapak yakin motor ini sudah lunas? Saya yakin sekali, Mas. Jadi teman-teman, penampakan korinnya Pak Jamal rupanya pingin menggagalkan aksi perampasan motornya oleh debt collector tadi. Jadi kehadiran dia mungkin membuat si debt collector tadi itu lari terbiri-biri dah. Ya sudah Pak, jadi saya sudah tahu bagaimana ceritanya. Jadi rupanya motor ini menurut pengakuan Bapak ini sudah lunas dan bukunya menurut si Oji bilang ada di rumah gitu ya. Jadi nggak apa-apa, itu tadi memang adalah pembohong ataupun itu mungkin perampok dan dia sudah lari. Sekarang Bapak nggak apa-apa, silahkan kembali ke alamnya. Ini biar saya urus sama Oji ya. Jadi saya doakan Bapak sedikit supaya Bapak tenang di alam kubur. Oke teman-teman, saya akan coba baca doa sedikit supaya korinnya Pak Jamal ini kembali ke alamnya dan supaya dia nggak gentengan lagi ya. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim Amin. Astagfirullahaladzim. Teman-teman, tadi korinnya Pak Jamal tiba-tiba menghilang dan pergi begitu aja teman-teman. Tadi di sini ya. Astagfirullahaladzim. Oke Ji, saya sudah tahu gimana ceritanya malam ini. Rupanya menurut pengakuan
korinnya bapak kamu yang ada di sini tadi, memang motor ini sudah lunas ya, sudah lunas dan bukunya mungkin ada di ibu kamu ya. Yang datang tadi itu adalah dia itu memang debt collector yang sengaja ingin merampas motor kamu secara paksa. Seandainya motor ini tadi kamu beri, mungkin motor kamu ini tak akan selamat. Seperti yang saya tahu, setelah diambil debt collector, motor ini itu nggak dibawa ke kantor, tetapi dijual secara ilegal mungkin ya. Jadi sekarang kamu sudah aman. Nanti kalau misalnya dia datang lagi debt collector itu, kamu telepon saya atau kamu cari saya di rumah gitu ya. Ya, Mas. Oke teman-teman, rupanya kita sudah tahu ya ceritanya. Rupanya memang motor ini sudah lunas angsurannya seperti pengakuan almarhum korinnya Pak Jamal tadi ya. Jadi sekarang kamu tadi pulang dari warung mau ke rumah, mau tidur, besok sekolah ya. Ya, Mas. Ya, sebentar saya ambil kamera dulu. Alhamdulillah teman-teman, rupanya itu ya awal ceritanya. Sebentar. Udah Ji, kamu mau pulang ya? Ya sudah, pulang aja nggak apa. Untung ada saya tadi teman-teman ya. Kalau enggak, mungkin bisa jadi motor ini udah diambil paksa oleh debt collector tadi. Kamu jangan keluar lagi ya, besok jangan lupa sekolah aja ya. Nah, dah, masuk aja, biar saya itu. Kasihan juga kalau sempat tadi motor si Oji diambil. Dia motor itu biasanya dia gunakan untuk sekolah dan untuk keperluan ibunya berdagang di warung. Astagfirullahaladzim. Ya beginilah teman-teman, kerjaan debt collector. Oke Ji, masnya mau pamit dulu, mau lanjut patroli ya. Ya, Mas. Terima kasih, Mas, ya. Iya dah, assalamualaikum.